Baiklah, kami langsung mengundang sekalian. Ini permintaan dari Kepala Dinas Kesehatan Jakarta loh, Dr. Gestuti. Dr. Isman Firdaus sebagai Ketua PERKI, Presiden Indonesian Heart Association, dan juga dari Direksi Harapan Kita, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah, Dr. Basuni Radi, dipersilakan untuk naik ke panggung juga. Pasti nurut Dr. Gestuti kalau Dr. Gestuti minta. Dr. Widya ini tadi saya lihat kok bisa finish cepet, hebat loh. Apa tadi sempat makan batagor dulu di pinggir jalan? Enggak langsung ya finish tadi ya. Dan hebatnya, baik Dr. Isman, Dr. Basuni, beliau ini bukan cuma menyuruh kita olahraga, beliau ini sama-sama lari dan finish. Boleh berikan tepuk dan tepuk tangan dulu. Keren banget. Kalah nih dong kita yang muda-muda nih. Aduh. Nah, jadi begini, kami mau minta pesan dan pesan dari beliau, Dr. Gestuti. Nanti Dr. Gestuti, Dr. Isman minta supaya sekalian katanya mau ditemani. Dia sudah temani sekalian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita yang diwakili Dr. Basuni Radi, spesialis jantung pulmoner. Kemudian Ketua Jantung dan Pembuluh Darah, salah ya. Kemudian Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI, Dr. Isman Firdaus, SPJP Konsulen, itu aja deh takut salah. Kemudian para narasumber, pertama apresiasi atas acara ini, selamat Hari Jantung Dunia, karena hari ini telah memulai suatu kegiatan yang komprehensif. Ternyata sudah ada rangkaian acara ya, bukan hanya hari, tapi tadi Dr. Basuni menyampaikan beliau sudah berkolaborasi dengan jajaran Dinkes maupun Puskesmas di Pondok Bambu. Terima kasih dokter, karena memang kita membuat foto sesuai dengan Germas, instruksi Presiden, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, bahwa promotif preventif jadi hal yang penting sebelum terjadi sakit. Tadi juga beberapa kegiatannya adalah upaya-upaya yang terkait dengan promotif langsung, di mana Direktur Rumah Sakit dan Ketua PERKI mencontohkan ikut lari ini bukan hanya menginstruksikan atau teori, tapi betul-betul beliau langsung bikin medali. Langsung ikut lari ini bukti bahwa dengan contoh role model yang baik dari para beliau ini tentunya akan memberikan semangat kepada semua masyarakat bahwa jantung atau kelainan jantung atau gangguan jantung bisa dideteksi risikonya dan bisa dicegah sejak dini. Saya malu kalau mengatakan, sebenarnya saya sudah dari awal ingin ikut lari full. Saya datang tadi jam 4 kurang sudah sampai, tapi karena di undangan 6:30, jadi saya menunggu di basement. Jadi salah ada miskom dikit, sehingga saya akhirnya lari dengan tim kami semuanya salah. Dari Dinkes kami ada 10 ikut lari, tapi dengan rute yang berbeda dan ketemu finishnya di sini, mohon maaf. Apa yang perlu dipuji justru lari. Itu perlu dipuji dokter. Ya, karena saya sudah niat ikut lari dari start, tapi dicegat sama panitia nggak boleh. Nggak boleh karena nanti mengacaukan itunya waktu. Jadi sekali lagi itu memang harus gitu. Siapapun tercegat karena nyalain SOP-nya ya. Sekali lagi apresiasi yang luar biasa. Kegiatan ini sinergi sejalan dengan moto kita melalui upaya promotif preventif, mengenali secara dini faktor risiko kelainan jantung, sehingga kita bisa memberikan intervensi yang paling tepat, tentunya lebih efektif daripada kita mengobati. Mungkin itu. Terima kasih, aplaus dulu dokter. Terima kasih dokter. Walaupun sudah sempat menunggu di basement, tapi tidak menyuruhkan untuk tetap lari ya. Ini harus ditiru, berarti Iya, tidak ada alasan, bener. no excuse, tetap olahraga. Tetap Baik, olahraga. terima kasih dokter Gestuti. Nah selanjutnya kami sebelum dari dokter Basuni, dokter Isman Firdaus terlebih dahulu bisa memberikan pesannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi. Yang pertama kepada semua stakeholder yang ada di negara ini dalam rangka untuk memperingati Hari Jantung Sedunia. Saya hormati di sini ada Kepala Dinas Kesehatan. Terima kasih dok sudah hadir. Dan kegiatan ini juga bersama dengan beberapa pucuk-pucuk terdepan dalam pelayanan kardiovaskuler. Di sini ada Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Saat ini diawali oleh Dr. Basuni Radi,
kemudian juga ada Fakultas Kedokteran, dalam hal ini Departemen Kardiologi, dan beberapa rumah sakit lain. Di sini ada Rumah Sakit Siloam, terus beberapa rumah sakit lain yang juga terlibat, dan beberapa yang lainnya juga termasuk Yayasan Jantung Indonesia. Sebenarnya kegiatan ini nggak cuma di Jakarta. Perki sudah punya 34 cabang seluruh Indonesia. Kemarin saya dari Aceh, di Aceh sekarang terpusat di Belang Padang sedang melakukan kegiatan yang sama seperti ini. Kemudian di Bali, di Lampung, di seluruh Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular juga serentak melaksanakan kegiatan Hari Jantung Sedunia. Hal ini penting karena kita tahu WHO 2015 bilangnya seperti ini, melaporkan 57 juta orang meninggal di dunia. 57 juta meninggal. Ada yang karena perang, ada yang karena kecelakaan, dan kalau demam berdarah TBC itu meninggal 3 juta. Kalau ditanya jantung berapa meninggalnya, ternyata jantung itu 17 juta. Dan dilaporkan oleh Presiden kita bahwa katastrofi kita jantung 10,2 triliun, membuat kos keuangan negara untuk membiayai jantung. Sehingga ini masalah serius, makanya kita laksanakan serentak dari Sabang sampai Merauke. Penyakit jantung nggak bisa dieradikasi, Bu. Dulu demam berdarah juga nggak bisa dieradikasi, dihilangkan nggak bisa. Tapi penyakit jantung bisa kita kurangi burdennya, reduce the burden dari cardiovascular disease. Kematiannya kita kurangi, pembiayaannya kita kurangi. Itu yang bisa kita lakukan. Dan dari saya dengan kegiatan ini mudah-mudahan bisa. Tadi saya ikut lari, sengaja saya datang jam 5:30, pemanasan dulu. Terus kemudian lari pas bareng sama Bapak Direktur Medik Harapan Kita, ikut lari bareng. Finishnya juga bareng ya, tapi tadi langkahnya duluan saya tadi masuk. Jadi kita dapat 5 kilo ya. Ya, jadi diharapkan teman-teman, saya ucapkan selamat yang ikut finisher dan juga buat teman-teman yang juga ikut berpartisipasi pada kegiatan ini. Ada 4 poin yang kita gaungkan dalam kegiatan World HT supaya kita sama-sama berkampanye. Nomor 1, kita harus dari Perki, Bu ya, kita untuk menjaga kesehatan ada 4 poin. Yang pertama, nomor 1, saat ini sedikit sekali ruang terbuka untuk aktivitas gerak fisik olahraga. Mari kita tingkatkan ruang terbuka. Di Jakarta udah bagus, Bu. Alhamdulillah, sekarang trotoar udah banyak, luas, orang jalan kaki banyak, semua lift-lift udah banyak, kita naik tangga, kita ciptakan sebanyak-banyaknya ruang terbuka, baik di kampung kita dan juga di tempat kita untuk bisa berolahraga. Yang kedua adalah mungkin orang yang sudah kena jantung, gagal jantung, kurangnya akses terhadap obat. Jadi kita minta daerah-daerah untuk akses kepada obat-obatan juga cukup. Dan yang ketiga yang paling penting, yang kemarin kampanye, rokok. Nyata rokok ini luar biasa. 63% rakyat Indonesia merokok, Bu. Jadi laki-laki ya, kalau perempuan memang 23%, kalau digabung 40%. Jadi memang laki-laki lumayan besar. Dan ini ternyata saya dengar infonya tembakau yang dibuat rokok di Indonesia itu bolehnya impor. Jadi tembakaunya bukan tembakau yang dari petani. Jadi itu yang saya sangat sedihnya. Jadi kita impor, kita bikin rokok untuk rakyat Indonesia. Ini yang perlu, yang saya dari perhimpunan tetap kita gerakan anti tembakau dalam ini rokok untuk kita kampanyekan. Dan yang terakhir, tentunya yang terakhir yang paling penting lagi, kita dorong mudahnya akses makanan sehat. Saat ini, nah ini ada akses makanan sehat, mudah-mudahan sehat semua tuh ya. Ada air putih, buah-buahan. Di pinggir banyak tuh akses makanannya nggak sehat semua, Bu. Jadi di dinas kesehatan kalau bisa dagangan nanti harus yang buah-buahan akses. Jadi akses makanan sehat yang bagus, akses ruang terbuka yang bagus, akses obat-obatan yang bagus, dan rokok harus kita berantas. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan terima kasih dengan kegiatan ini. Saya ucapkan panitia yang sudah bekerja keras dan juga para MC ya yang juga ikut meramaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Isman. Terima Dr. Isman, kasih, Dokter. ini semua orang yang dipanggil ke panggung semua minta agenda apa nih? Dr. Basudi tadi bisik-bisik, Dr. Renan sekalian dong gitu. Nah jadi saya turut mengundang dari perwakilan dari Departemen Kardiologi Universitas Indonesia, Dr. Renan Sukmawan boleh ikut atas panggung, dan juga tentunya Dr. Vicky Hanafi sebagai Presiden INHRS dan juga Ketua Panitia pada acara kali ini Dr. Reno. Dr. Reno boleh ikut atas panggung. Sambil nunggu gimana? Dokter Widya Stuti ada request apa? Kita ikut aja deh semuanya. Kita ngikut ya, Dok.
Tadi Dr. Isman mengatakan bahwa kita harus menang terhadap rokok gitu ya. Nah, kami informasikan bahwa di DKI Jakarta sejak tahun 2017-2016 sudah melarang iklan rokok di ruang terbuka. Jadi sekarang tinggal menyisakan yang sisa, bukan yang menyisakan yang waktu tayangnya memang belum selesai, tapi tidak memberikan izin baru untuk iklan rokok di ruang terbuka. Komitmen yang luar biasa. Terima kasih dokter, memang itu sangat dibutuhkan. Dan mungkin sekarang saya ingin tahu dokter Renold dan mungkin Mas Ismo pada pengen tahu juga sebenarnya ini berapa orang yang ikut, lalu bagaimana mengenai acara ini sekarang diadakannya dokter Renold, silahkan. Terima kasih dokter Tito, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih atas support dari Ibu Kepala Dinas Dr. Widya Stuti, Ketua PRK Dr. Isman, Ketua PRK terpilih Dr. Anin, Direktur Harapan Kita Dr. Basuni sebagai Deputi Presiden, Ketua Departemen Kardio UI oleh Dr. Renan dan Presiden INAIRS Diki Hanafi. Juga ada Prof. Yoga dan guru besar kami yang ada di Dr. Prof. Deden tadi saya lihat dan Prof. Budi. Sebetulnya ini adalah lomba yang kedua. Target kami sebetulnya di atas 500. Yang terdaftar itu sebetulnya 500 sekian. Dan yang terutama lomba ini sebetulnya kita targetkan adalah edukasinya, di mana kita bisa mengenali penyakit atrial fibrilasi dan juga kita mengenali penyakit jantung, kematian jantung mendadak. Sebelumnya terima kasih juga kepada para peserta yang telah berpartisipasi. Mungkin saya bisa bilang saya sudah agak tegang karena tugas kita hampir selesai. Dan yang paling pasti adalah lomba ini bukan sekedar lomba biasa, tapi lomba ini adalah kampanye kesehatan program tahunan dari Perhimpunan Dokter Jantung Indonesia atau PERKIN, Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, dan terutama di-endorse oleh Pokja ini. Terima kasih atas bantuan dan support dari Dinas Kesehatan, PERKI, dan Departemen serta Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Baik, terima kasih Dr. Renold. Dr. Renold, sekarang saya akan lanjut lagi ke Dr. Renan sebagai perwakilan Departemen Kardiologi UI. Yang sekarang saya lihat panitianya memang kebanyakan memang PDS juga ya, ikut terlibat langsung, turun tangan langsung. Jadi sudah dari awal. Silakan Dr. Renan. Baik, Boleh dengan aplaus dulu buat Departemen Kardiologi UI. baik. Tiga dari penduduk Natuna itu seperti apa bukan? Dari risknya sejak 2007, 53% penduduk Natuna ini hipertensi. Ya enggak. Nah itulah kami cari dari segi dari dalam ini melakukan pengabdian pada masyarakat, penjualan dan sebagainya, termasuk riset dari baik riset populasinya, lihat pola makannya, sampai kepada faktor genomiknya. Jadi kita akan trace banyak tempat. Kita punya juga daerah binaan di Jabodetabek namanya Pamijahan. Pamijahan itu di Kabupaten Bogor sudah jadi daerah binaan kita selama bertahun-tahun. Jadi prinsipnya kita akan terus melakukan itu. Di DKI kita sudah koordinasi dengan sejak lama dengan berusaha masuk ke puskes-puskes. Kalau ingat penelitian Monica. Penelitian Monica itu dari awal dirintis oleh departemen kami bersama Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di rumah Puskesmas di Jakarta Selatan. Dan sekarang datanya sudah mendunia sebagai data, salah satu data penyakit kardiovaskuler dengan outcome-nya yang pertama-tama dan terbesar di Indonesia. Dan ini akan kita kembangkan terus. Oleh karena itu maka kemitraan kita bersama baik dengan Dinkes, baik dengan pusat-pusat pendidikan dan masyarakat secara umum kita akan terus kembangkan. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Salam sehat jantung. Nggak heran kalau dokter-dokter yang dididik juga ikut di sana, guru-guru besar juga dari sini. Ada Prof. Yoga di sana, tadi ada juga Prof. Dede, ada Prof. Ganesha, ada Prof. Budi juga ada di sini. Luar biasa ikut jadi mencontoh gurunya ya. Dan sekarang Dr. Diki yang tadi sudah menghibur kita dengan bandnya. Ini sebenarnya yang kedua ya Dr. Diki ya. Silakan Dr. Diki nanti sebagai Presiden INAHRS Heart Rhythm Society boleh memberikan pesan-pesannya. Ya, terima kasih. Saya nggak akan lama-lama. Dr. Widya Stuti, Dr. Basuni, Dr. Isman, Dr. Renan. Sesuai yang sudah diucapkan sama terima kasihnya, sesuai dengan yang sudah diucapkan oleh Dr. Renold. Ya, saya belum ada terima kasih sama Dr. Renold sendiri. Terima kasih Dr. Renold terlaksananya acara ini sebagai ketua acara. Saya sebagai ketua Pokja Indonesian Heart Rhythm Society yang merupakan Pokja dari PRI, sangat bangga dan berterima kasih sekali pada Dr. Renold sudah bisa mengadakan acara ini dengan sangat baik. Tapi Dr. Renold ini juga didukung oleh
banyak pihak yang saya juga mau ucapkan terima kasihnya, yaitu kepada semua panitia, kepada PPDS, sekretariat, yaitu Bu Nova, Hamid, dan semua yang membantu, kepada IO, dan juga kepada Prof. Yoga dan profesor-profesor lain yang sangat mendukung acara ini. Ya, Indonesian Heart Rhythm Society memang misinya untuk meningkatkan kesadaran juga di kalangan masyarakat terhadap penyakit jantung, khususnya penyakit kelainan irama jantung. Dan salah satu cara mendeteksi kelainan irama jantung nanti akan kita paparkan dalam talk show. Jadi maka oleh karena itu saya nggak lama-lama. Terima kasih atas kehadiran semua peserta dan ya, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini tadi ya, yang paling disebut-sebut dari tadi, yang paling banyak membantu orang yang sudah terlanjur ke rumah sakit karena sakit jantung. Nah, sekarang kita perwakilan direksi dari Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kegiatan ini kita gagas sama-sama oleh dikerjakan PERKI, ANS, ya, juga Departemen Renal Koordinator ini. Jadi suatu acara yang bagus. Yang utama memperingati Hari Jantung Sedunia ini adalah bagaimana masing-masing dari kita menjadi pelopor untuk mendorong peningkatan kesehatan jantung. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita sebagai pusat jantung nasional, dari segi pengalaman dan tindakan tentu saja mempunyai pelayanan yang paling tinggi, ya, top referral. Tetapi tentu saja tidak senang kalau misalnya semakin lama semakin banyak orang yang sakit jantung. Kita tahu, satu, biayanya sangat besar. Dua, kesakitannya dan kematiannya tinggi. Ya, yang ketiga, tidak selesai masalahnya. Jadi tampaknya yang paling baik adalah bagaimana kita mencegah. Teman-teman, para hadirin di sini ikut bersama-sama tadi acara lari. Tapi yang utama adalah tidak hanya hari ini saja, tetapi dibiasakan, rekomendasi kita adalah minimal 30 menit sehari untuk melakukan olahraga, ya, tambah aktivitas fisik yang lainnya sekitar 1 jam. Hal itu saja itu sangat besar manfaatnya untuk pencegahan penyakit jantung. Sekali lagi, untuk penyakit jantung ini, satu, kenali secara dini. Kebetulan tema saat ini adalah kenali fibrilasi, ya, itu juga salah satu penyakit jantung yang merupakan gangguan irama, ya. Dan ini sangat mudah dikenali kalau kita tahu caranya, ya. Yang kedua, cegah, ya, jangan sampai faktor-faktor risikonya kita tidak kenali. Itulah fungsinya ada pemeriksaan khusus, ya. Di sini ada stand-stand untuk melakukan pemeriksaan jantung untuk mengenali resikonya. Setelah itu kendalikan risikonya. Beberapa rekomendasi selain olahraga juga disampaikan, ya. Pastikan tekanan darahnya terkontrol, ya. Pastikan diet sehat, pastikan tidak merokok. Dan itu saya kira tidak hanya untuk kita sebarkan ke keluarga kita. Karena kalau keluarga kita sakit juga kita sengsara juga, ya. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita minta untuk langsung ke depan untuk bisa foto, ya. Mari, Presiden PERKI, Kadinkes, dari HRS, Ketua Panitia, Direksi Harapan Kita, dan juga dari Departemen